dan Anda juga bisa memperoleh pengalaman manusia atas tindakan yang dilakukan. Kompleks kualitatif. Jadi kalau masih ada nulis studi kasus, itu Anda menunjukkan Anda nggak paham kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu lebih mudah. Tapi untuk memulai kuantitatif memang susah, rigid. Rigidnya di mana? Ketika Anda memilih teori harus Anda operasionalkan. Setelah dioperasionalkan, Anda buat indikator. Itu menjadi dasar untuk membuat kuesioner. Kuesioner itu bukan barang jatuh dari langit. Karakteristik utama dari penelitian untuk kualitatif seperti ini. Analisis kontekstual. Yang kedua adalah fleksibilitasnya, ya, datanya numerik. Sekarang saya masuk ke metode umum dalam penelitian politik kualitatif, studi kasus. Studi kasus jangan dipakai, saya akan menggunakan kata jangan. Jangan digunakan di judul. Jangan ya, ketahuan sama kepo. Kasihan ada yang ngasih tahu mahasiswa UNER. Kalau etnografi sebenarnya metode-metode itu nggak usah dijadikan judul. Etnografi itu metode yang digunakan oleh antropolog. Wawancara mendalam. Nah, saya kasih contoh misalnya. Riset tentang elit politik di DPR, elit politik di Surabaya dengan metode wawancara mendalam, kayak gitu loh. Kalau saya terjemahkan studi kasus ini, masuk akal. Perilaku korupsi elit politik di Surabaya dengan metode wawancara mendalam. Boleh nggak saya buat judul kayak gitu? Nggak boleh. Ini kan sama dengan artinya fenomenologi tentang studi kasus tentang, kan aneh. Ya, harus saya ulang-ulang karena supaya Anda paham. Ya, analisis konten dan wacana ini metode, tulis di metode penelitian Anda. Anda nggak wajib di metodologi, Anda cuma di metode aja. Ya, analisis konten dan penelusuran proses. Oke, di sini ada pertanyaan? Nggak usah ditulis. Sering dipilih oleh mahasiswa karena memungkinkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial politik yang kompleks. Anda bisa juga menangkap makna jika Anda melakukan analisis wacana, dan Anda juga bisa memperoleh pengalaman manusia atas tindakan yang dilakukan. Kompleks kualitatif. Karena dia bukan hendak menarik generalisasi atau kesimpulan yang berlaku umum dan universal. Statement proposisi dari metode kualitatif itu seperti itu. Jadi kalau masih ada nulis studi kasus, itu Anda menunjukkan Anda nggak paham kualitatif. Kalau Anda menulis di judul fenomenologi perilaku manusia tentang penolakan terhadap apa gitu ya, itu kelihatan Anda kurang memahami metode kualitatif. Nggak usah ditulis dari judul. Interpretasi tentang, nggak usah dikasih judul seperti itu. Nah, oleh karena itu ya seperti ini menentukan penggunaan metode yang saya minta Anda. Oke ya, belum nanti kita berlatih. Dia tak tanyain, kenapa dirimu memilih kualitatif nanti dalam skripsi? Saya gugurkan 10 informan yang lain karena datanya tidak menjawab pertanyaan penelitian saya. Itu kalau Anda tulis di jurnal Scopus itu ditanyai. Saya dinulis jurnal Scopus di Science Publication ya. Itu ditanyai, kenapa kok cuma 15 informanmu? Kenapa nggak ada aparat pemerintahnya? Saya bilang aparat pemerintah kalau beri informasi itu bohong. Benar bohong. Terus dikejar sama dia, dibalikin lagi. Di mana letak bohongnya? Karena mereka mengungkapkan data-data yang bersifat formal, menggunakan data statistik. Pada data dari hasil statistik itu tidak semuanya valid. Jadi niti pakai informan itu susah. Belum ada janjian nanti jam 12 ya, ternyata dia rapat jam 2, terus rapat jam 3, jam 4, jam 5. Terus
bisa Mbak, saya lagi capek Mbak, besok Anda datang lagi, dibuat reschedule lagi. Susah. Tapi kalau kuantitatif itu lebih mudah. Tapi untuk memulai kuantitatif memang susah, rigid. Rigidnya di mana? Ketika Anda memilih teori harus Anda operasionalkan. Setelah dioperasionalkan, Anda buat indikator. Itu menjadi dasar untuk membuat kuesioner. Kuesioner itu bukan barang jatuh dari langit. Tapi kuesioner itu sebagai bukti dari operasionalisasi konsep. Karena teori terdiri dari konsep-konsep. Paham ya? Jadi lebih mudah mana? Kuanti. Apalagi pakai AI. Wah, keren. AI keren. Ya. Pakai AI. Buatkan saya riset perilaku memilih Sidoarjo untuk Gen Z di Sidoarjo menggunakan metode kuantitatif. Keluar. Buatkan latar belakang masalah saya 1200 kata. Keluar. Pakai AI boleh Mas? Pakai AI boleh? Boleh. Gak usah pakai alasan, boleh. Semua orang tuh pakai AI kok. Saya asesor Serdos, dosen-dosen yang pengen dapat tunjangan Serdos. Masuk akal kan setahun dia nulis 15 jurnal. Saya komentari. Kan asesor Serdos itu boleh mengomentari. Saya bilang, jangan gunakan AI ya. Dan artikelnya itu anunya kuno. Judulnya apa? Kuno-kuno ya, AI yang buat. Saya tidak melarang Anda pakai AI karena itu teknologi terobosan. Kita lupakan determinisme teknologi. Dalil atau determinisme teknologi kita lupakan aja. Karena kalau kita mengikuti determinisme teknologi, maka kehadiran teknologi itu tidak boleh mendikte kita, tapi kita yang mendikte teknologi. Gitu kan, determinisme teknologi. Anda boleh menggunakan AI, boleh. Saya larang itu, dia ternyata pakai AI kok. Anda mereka bisa sebarkan kuesioner, bisa pakai Google Form, sebarkan kuesioner. Respon dari masyarakat mahasiswa Universitas Airlangga terhadap demonstrasi mahasiswa pada tanggal 25 Agustus 2025. Anda sebarkan aja mahasiswa fisik 10, mahasiswa psikologi 10, ekonomi 10. Dia nggak mungkin jawab lagi, ya, tidak setuju, tidak setuju, selesai. Anda olah, masukkan ke SPSS, keluar. Ada kesadaran, ada aksi kolektif dari mahasiswa di Universitas Airlangga mendukung aksi demonstrasi mahasiswa turut berjalan. Prosentasenya adalah 87,23, dibuat rigid, seolah-olah rigid. Pada video data